Shalom, senang bersama-sama kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membuka bersama-sama saya dalam kitab Hosea pasal yang keempat. Kita berbicara pada bulan ini mengenai mengenal Tuhan, knowing God more, mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan ini untuk kita semuanya. Apakah mengenal Tuhan itu? Ya, apakah mengenal Tuhan itu? Hosea 4 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah bahasa puitis yang disampaikan oleh Hosea sebagai teguran bagi bangsa Israel pada waktu itu. Mengapa? Karena justru di dalam masa sukar, justru di dalam masa sulit, orang-orang Israel meninggalkan Tuhan. Seharusnya ya, dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit, orang tuh harus cari Tuhan lebih lagi daripada masa-masa yang enak. Betul nggak Bapak Ibu? Seharusnya kan begitu ya. Tapi ini ya, orang-orang Israel ini pada saat itu mereka justru meninggalkan Tuhan pada masa-masa sukar. Saya banyak melihat di masa-masa sukar yang sedang kita hadapi, masa-masa pergumulan yang sedang kita hadapi bersama-sama hari ini. Justru dalam masa-masa pandemi seperti ini ada loh orang-orang yang meninggalkan Tuhan, saudara. Ada loh orang-orang yang justru jauh dari Tuhan. Sudah tidak pernah lagi bergereja, ya, bergereja online katanya malas, onsite sudah buka, malas lagi katanya, terlalu banyak alasan. Ya, too much excuses, terlalu banyak alasan yang disampaikan. Malas beribadah, malas ke kelompok sel, ke connect group, ya, malas ini dan malas itu, saudara. Bapak Ibu Saudara, justru ini yang sedang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Hosea. Tuhan berkata melalui Nabi ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Apa itu mengenal? Bapak Ibu Saudara, mengenal itu adalah perpaduan ya dari dua unsur. Anda bisa lihat di depan ini. Ya. Mengenal itu adalah perpaduan dari unsur mengetahui plus mengalami. Oke. Asumsi yang ada selama ini adalah kalau kita mengalami itu pasti mengenal Allah. Belum tentu, saudara. Tunggu dulu. Ya, mengenal itu artinya mengetahui plus mengalami. Mari saya kasih contoh ini buat Bapak Ibu. Ingat dulu jauh sebelum menikah, ya, masih PDKT dulu sebagai anak muda. Bapak-bapak, apakah Anda langsung datang ya kepada yang sekarang sebagai istri Anda dan langsung ngomong seperti ini, ayo kita nikah yuk. Apakah langsung begitu saudara? Belum tahu apa-apa, masih baru pertama kali mungkin love at the first sight, ya kan? Apakah langsung begitu? Enggak kan? Ya, tentu Anda akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang siapa dia, betul? Ya, informasi sebanyak-banyaknya. Mengapa? Karena informasi itu penting sekali bagi Anda, bukan? Itu akan menjadi sebuah bahan pertimbangan apakah ini mau diteruskan atau tidak. Kan seperti itu. Ya. Seringkali kepada Tuhan kita juga seperti itu. Kita hanya menekankan unsur pengalaman, ya, tapi kita melupakan unsur pengetahuan ini tadi, saudara. Selama ini kita berpikir bahwa kalau kita mengalami Tuhan, kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman rohani, yang kelihatannya rohani, itu berarti kita sudah mengenal Tuhan. Padahal ada pengalaman-pengalaman yang betul-betul biblical experience, tetapi ada juga pengalaman-pengalaman yang mungkin not too biblical. Ada pengalaman-pengalaman yang itu adalah mungkin lahir dari sugesti,
ilusi atau halusinasi, saudara. Secara rohani, bisa loh. Maka dari itu kita harus bisa membedakan ini. Ini akan menjadi dasar buat kita untuk menilai tentang pengalaman kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ya, saudara, knowing God, mengenal Allah itu haruslah didasari yang pertama dari biblical knowledge terlebih dahulu. Ya, kemampuan atau pengetahuan Alkitabiah itu akan menjadi dasar kita untuk kita menilai pengalaman-pengalaman rohani kita. Ketika Hosea menegur orang Israel, ketika dia berkata, Allah berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Itu artinya apa, saudara? Yang pertama, umat Israel pada waktu itu mereka menolak pengetahuan tentang Allah. Mereka menolak untuk belajar firman Allah. Mereka menolak untuk mengetahui tentang Dia. Ya, mereka meninggalkan Taurat itu. Mereka sibuk dengan penyembahan berhala mereka. Mereka sibuk dengan segala hal duniawi yang mereka kejar. Dan mereka menafikan hal-hal yang rohaniah. Dan Tuhan menegur mereka dengan sangat. Bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan, biblical knowledge, pengetahuan yang Alkitabiah. Tidak ada jalan lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Karena ini adalah bulan di mana kita berbicara tentang itu. Mari kita belajar mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Amin, saudara. Kita tidak melihat Yesus dengan mata kepala, bukan? Kita melihat Yesus dengan mata iman. Yang melihat dengan mata kepala sendiri adalah rasul-rasul itu. 2021 tahun yang lalu. Hari ini, kita terpisah jarak 2021 tahun dengan Tuhan Yesus. Kita tidak melihat Dia dengan mata kepala kita, tapi kita melihat Dia dengan mata iman kita. Dan bagaimana kita bisa mengenal Kristus, bagaimana kita bisa mengenal Allah adalah melalui firman-Nya. Karena Dia adalah Sang Firman itu sendiri, bukan? Ya, Yesus Kristus adalah Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita terus belajar untuk mengenal Tuhan time by time, satu persatu dengan sabar. Tapi harus dilatih terus. Dari waktu ke waktu kita belajar mengenal Dia melalui firman-Nya. Oleh karena itu mari kita terus bersekutu dengan firman Tuhan. Berapa banyak waktu-waktu kita di dalam membaca Alkitab. Berapa banyak kedisiplinan kita untuk kita membaca firman-Nya. Apakah membaca firman, menghafalkan firman, adalah hal-hal yang kita sudah anggap itu kuno, itu untuk anak kecil, itu untuk anak-anak remaja, dan itu bukan bagian kita, orang-orang dewasa. Justru kita, orang-orang dewasa, perlu kembali melakukan hal itu, saudara. Kenapa? Itu kekuatan buat kita. Hari ini banyak orang meninggalkan Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Ya kenapa? Karena mereka tidak punya biblical knowledge. Karena mereka tidak punya pengetahuan Alkitabiah yang mumpuni sebagai dasar iman mereka. Pengalaman-pengalaman rohani tidak akan pernah cukup untuk membuat kita sustain, untuk membuat kita berdiri teguh menghadapi badai kehidupan kita. Percaya saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pengalaman rohani tidak akan pernah cukup untuk membuat kita berdiri teguh menghadapi hal-hal yang harus kita hadapi. Akan ada banyak hal yang akan meruntuhkan seolah-olah pengalaman rohani Anda. Anda berhadapan dengan realita kehidupan, di mana realita kehidupan itu mungkin akan membuat Anda terhenyak. Dan banyak orang kehilangan pegangan, seolah-olah kehilangan pegangan. Mau berpegang kepada apa, kepada siapa? Itulah kenapa kita harus terus dari waktu ke waktu, tidak pernah bosan untuk kita terus belajar firman, siang dan malam. Untuk apa? Karena itu kekuatan hidup kita. Karena ada waktunya, ada saatnya di mana tidak ada lain yang bisa kita pegang selain firman-Nya saja. Ya Tuhan, aku pegang kepada firman-Mu. Keadaan sudah di luar kontrol, keadaan sudah kacau balau mungkin.
Aku sudah nggak tahu lagi. Saudara, dalam kondisi seperti itu, maka kekuatan firman Tuhan itulah segala-galanya. Itu akan men-sustain kita. Itu akan menopang kehidupan kita, menopang diri kita, sehingga kita tidak akan mundur dalam mengiring Yesus. Halo? Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita perhatikan ini. Kami rindu, kita semua rindu untuk menjadikan gereja Mawar Syaron Surabaya sebagai jemaat yang menyuarakan kebenaran. Tapi bagaimana kita bisa menyuarakan kebenaran kalau kita tidak mengenal kebenaran itu dulu? Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran itu dulu, kalau kebenaran itu tidak memenuhi kita dari waktu ke waktu, lalu apa yang mau kita sampaikan kalau begitu? The truth, kebenaran itu harus penuh, harus tinggal di dalam hidup kita setiap hari. Mengubahkan mindset kita, mengubahkan paradigma kita, mengubahkan perspektif kita di dalam melihat masalah, di dalam melihat relasi, di dalam melihat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar kita, di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Orang yang tidak punya kebenaran, orang yang tidak penuh dengan kebenaran, maka mindsetnya akan duniawi, perspektifnya nggak ada ubahnya seperti orang dunia, paradigmanya adalah paradigma yang duniawi. Cara menyelesaikan sesuatu pastilah dengan cara yang sangat duniawi. That's why siapapun kita di tempat ini, kita harus penuh dengan firman-Nya. Saya teringat murid-murid Yesus dulu. Mengapa mereka baru keluar sebagai bekerja, ya? Kalau mereka nelayan, mereka akan bekerja sebagai nelayan, apapun profesi mereka. Mengapa mereka baru keluar terjun ke masyarakat pada waktu usia 20 tahun pada waktu itu? Mengapa? Karena semenjak usia 5 tahun sampai usia 20 tahun, 15 tahun, hanya satu yang mereka lakukan, saudara, mereka belajar Taurat, mereka belajar firman. Mereka masuk ke dalam dua tingkatan sekolah orang-orang Yahudi kuno, dan tidak ada yang mereka lakukan, mereka hanya belajar firman, menghafalkan firman, belajar membaca, menghafalkan, belajar membaca, menghafalkan. Dan sehingga ketika mereka keluar, terjun ke masyarakat, di dalam segala profesi mereka adalah orang-orang yang sudah penuh dengan firman Tuhan. Sebagai nelayan, mereka nelayan yang penuh dengan firman. Sebagai pengusaha, mereka adalah pengusaha yang penuh dengan firman. Sebagai tabib, mereka adalah tabib yang penuh dengan firman. Itulah yang harus kita contoh hari ini. Setiap hari di dalam kehidupan kita, kita harus terus penuh dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena pengetahuan Alkitabiah itu, biblical knowledge itu akan menjadi dasar dari experience kita, pengalaman kita di dalam mengiring Tuhan. Seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, kita harus mulai melihat sekali lagi. Apakah pengalaman-pengalaman kita, pengalaman-pengalaman rohani kita dengan Tuhan, ya, adalah pengalaman yang Alkitabiah, biblical experience, ataukah mungkin itu hanya sugesti-sugesti rohani saja? Bisa loh. Ya, pengalaman-pengalaman yang kita anggap rohani, padahal itu hanyalah masalah sugesti saja. Itu mungkin sebuah ilusi. Supaya kita tidak masuk terjerembab ke arah sana. Mari kita belajar untuk kita mengetahui Dia dan mengalami Dia dengan lebih dalam lagi. Itulah pengenalan akan Allah yang utuh, saudara. Kita tidak mau impartial, ya. Kita tidak mau separuh-separuh, kenal Tuhan separuh-separuh. Tidak, kita mau mengenal Dia as a whole, penuh, secara penuh. Kita mengenal Dia dari waktu ke waktu secara penuh, pribadinya secara penuh. Dan tidak ada cara lain. Dua-duanya ini harus kita alami di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, biblical knowledge and biblical experience. Manusia itu akan cenderung ekstrim salah satu kok. Ya, pasti, saudara. Ada orang-orang tertentu yang terlalu menekankan sisi pengalaman,
Tapi ada juga orang-orang tertentu yang menekankan sisi pengetahuannya saja. Ini ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kita tidak mau seperti ini. Kita mau ada di tengah-tengah. Amin, saudara. Ya, kita mau mengintegrasikan keduanya ini. Karena kedua ini adalah hal yang sama-sama pentingnya. Ini sebab dan akibat dua-duanya harus kita integrasikan bersama-sama. Dengan demikian, ketika kita mendengar ada orang cerita di sana sini, ada pengalaman rohani seperti ini, ya, ada pengalaman rohani seperti itu. Ada orang di luar sana buat buku A, buat buku B, yang ceritanya adalah pengalaman rohani ini, pengalaman rohani itu. Kita bisa menilai, bukan untuk menghakimi. Tapi kita bisa menilai, ini adalah alkitabiah, ataukah ini hanya sekedar sugesti manusiawi belaka. Ini penting Bapak Ibu. Ya, ini sangat penting sekali. Kita ada dalam era digital bukan? Ya, dalam 2 tahun ini banyak yang WA ke saya secara pribadi dan tanya, kasih link YouTube, satu cerita, satu kesaksian dari ini dan itu, dari berbagai macam hal, saudara. Ya, menurut Bapak ini bagaimana? Kira-kira begitu rata-rata pertanyaannya. Saya lihat ini tentang apa, saudara? Rata-rata semuanya adalah pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Hanya karena yang ngomong itu, hanya karena yang mendapatkan itu, yang buat video di YouTube itu adalah orang-orang tertentu mungkin. Ya, yang dikenal, kita anggap itu alkitabiah, tunggu dulu. Saudara, ini adalah kesehatan iman bagi jemaat kita semuanya. Para pemimpin haruslah menjadi orang-orang yang memahami akan hal-hal yang semacam ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini penting sekali. It's time to time. Mari kita mengembangkan kerinduan kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Mengetahui Dia. Supaya apa? Supaya kita semakin bertumbuh di dalam pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Pengalaman pribadi yang rohani, pengalaman pribadi yang alkitabiah itu pasti bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya mengalami sebuah pengalaman rohani, saya sharekan. Saya harus bisa mempertanggungjawabkan pengalaman rohani yang saya alami itu secara alkitabiah. Amin, saudara. Saya nggak bisa ngomong pokoknya saya dapat ini. Padahal apa yang saya dapatkan dalam tanda kutip itu betul-betul bertentangan dengan firman yang tertulis. Itu bahaya sekali, saudara. Berarti kita sedang menciptakan Alkitab kedua dari pengalaman-pengalaman kita. Hati-hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan mudah terpesona ya dengan hal-hal yang fenomenal yang kita lihat, kita dengar di luar sana atau sekarang di media-media digital kita. Semua harus diuji, semua harus dilihat di dalam perspektif Alkitab. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada 2 hal di sini. Ya, yang pertama, ya, ada 2 hal. Yang pertama adalah apakah pengalaman-pengalaman rohani kita, ya, yang tanpa pengetahuan firman Allah itu selama ini mungkin adalah sekedar sugesti atau halusinasi. Mari kita pikirkan, saudara. Ya, apakah pengalaman-pengalaman kita adalah pengalaman yang bisa kita pertanggungjawabkan? Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua adalah ini. Kepada orang yang ekstrim kesatunya lagi. Orang-orang yang hanya menekankan pengetahuan Alkitab saja. Ya, yang menekankan pembelajaran saja. Saya mau berkata seperti ini. Mengapa kita menolak pengalaman-pengalaman rohani yang datang dari Allah? Sehingga membuat pengetahuan kita kering. Membuat hidup rohani kita kering. Manusia akan selalu jatuh ke dalam ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Salah satu. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengenal Dia di dalam sebuah keseimbangan. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Mari kita mempertanggungjawabkan pengalaman kita. Mari kita mengisi pengetahuan kita dengan pengalaman-pengalaman
pribadi dengan Allah setiap hari, setiap saat saudara. Saya percaya orang yang penuh dengan firman pasti mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang banyak, yang kaya sekali dengan Tuhan. Anda tidak akan kehabisan bahan sharing minimal di CG. Waktu Anda mengenal dia, waktu Anda mengetahui dia, lebih lagi belajar firman lebih lagi, Anda tidak akan pernah kehabisan bahan sharing minimal. Kenapa? Karena Anda akan penuh dengan pengalaman-pengalaman rohani. Karena pengetahuan akan firman Allah itu akan membawamu ke dalam pengalaman-pengalaman yang lebih dalam di dalam mengenal dia dan pribadinya. Amin saudara. Mari kita belajar untuk mengintegrasikan dua hal ini di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, saya suka sebuah quotation dari seorang bapak gereja namanya Agustinus, Saint Augustine. Ini adalah salah satu quotation yang sering saya quote juga, requote juga di kelas ataupun dimanapun, saudara. Di dalam pengetahuannya dan pengalaman-pengalaman rohaninya dengan Tuhan, Saint Augustine berkata seperti ini. To fall in love with God is the greatest romance. To seek Him is the greatest adventure. To find Him is the greatest human achievement. Saudara, ketika dia mengatakan to fall in love with God is the greatest romance. Orang tidak akan bisa ngomong seperti ini kalau tidak betul-betul jatuh cinta dengan Allah sedemikian rupa. Amin. Karena ketika engkau jatuh cinta dengan Allah sedemikian rupa, maka kejatuh cintaanmu itulah yang akan menarikmu lebih dalam untuk engkau mempelajari tentang siapa dia, mengetahui tentang siapa dia, dan mengalami dia lebih dalam dan lebih pribadi dalam hidup ini. Ada banyak sisi-sisi iman yang tidak bisa didescribe, saudara. Ada banyak sisi-sisi iman yang hanya bisa dialami. Sulit untuk dijelaskan. Dan itu tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak betul-betul jatuh cinta dengan Tuhan. Seperti apa yang dia katakan. Seperti apa yang Saint Augustine katakan. To fall in love with God is the greatest romance. Romantika terbesar. Bukan Romeo and Juliet. Romantika terbesar adalah ketika seorang manusia jatuh cinta dengan Tuhan. Kalau Tuhan jatuh cinta dengan manusia, nggak usah dikatakan mati di atas kayu salib, bukan? Tapi kalau manusia jatuh cinta dengan Tuhan sedemikian rupa, itulah pengenalan yang sejati, saudara. To seek Him is the greatest adventure. Untuk mencari dia setiap hari, setiap saat. Mencari Tuhan adalah sebuah perjalanan adventure yang terbesar. Setiap hari memikirkan dia, mencari dia, memenuhkan dirimu dengan firman-Nya, memikirkan dia. Dibukakan hal-hal yang banyak hal di dalam dia. Saudara, itulah adventure yang sesungguhnya. Adventure kita bukan untuk berpikir bagaimana kita bisa lebih dalam hal ini, lebih dalam hal itu. Tapi adventure yang sesungguhnya adalah ketika hatimu, dirimu mencari dia. Dan ketika engkau mencari dia, maka engkau akan bisa berkata, to find Him is the greatest achievement. Untuk menemukan dia, menemukan harta karun yang terpendam itu. Dia, to find Him is the greatest achievement. Itulah mengapa orang ini disebut sebagai bapak gereja yang terbesar. Salah satu yang terbesar di dunia barat, saudara. Mengapa? Karena 3 hal ini yang dia lakukan setiap hari di dalam kehidupannya.
Dan saya sampaikan ini untuk menginspirasi kita bahwa ini juga yang harus kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kejarlah biblical knowledge dan kejarlah biblical experience. Kalau engkau penuh dengan biblical knowledge, that's why saudara akan penuh dengan biblical experience. Bukan lagi sugesti, halusinasi, ilusi rohani yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi betul-betul pengalaman-pengalaman rohani yang alkitabiah, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak akan pernah bertentangan dengan firman yang tertulis, tetapi akan meneguhkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itulah mengapa kita mau menjadi gereja yang menyuarakan kebenaran. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Tuhan, penuhkan aku dengan kebenaran-kebenaran-Mu setiap hari. Supaya aku mengenal Engkau, mengetahui Engkau, mengalami Engkau setiap hari dalam hidupku. Setiap hari dalam kehidupanku. To fall in love with God is the greatest romance. To seek Him is the greatest adventure. And to find Him is the greatest achievement.